Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Texas TV yang akan membahas alur cerita naluri hati di per episodenya. Sebelum cerita dimulai, alangkah baiknya bagi kalian yang menemukan channel ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Oke, let's go, kita langsung saja bahas ke alur ceritanya. Momen bahagia antara Naila dan Jen. Nampak di lokasi rumah nenek Naila, disitulah acara adat pernikahan dilaksanakan. Naila yang telah didampingi Ibu Rina dan nenek Naila. Di situ Naila untuk melakukan acara adat sebelum hari pernikahannya. Naila mengikuti acara adat neneknya. Di situ saling bergantian. Ibu Rina dan nenek Naila memandikan Naila. Setelah memandikan Naila, acara pun berlanjut, yaitu sawer koin. Konon dengan acara sawer koin, siapa yang mendapatkan koin lebih banyak, dia akan secepatnya mendapatkan jodoh. Tetapi di adegan itu nampak Agnes dan Ibu Elis terlihat sangat gak suka ketika melihat acara itu, karena mereka pun ingin menggagalkan acara pernikahan itu. Mereka sudah melakukan 1000 cara untuk menggagalkan pernikahan Jen dan Naila, tetapi mereka selalu gagal dan gagal. Dan di adegan selanjutnya nampak Tony sedang berada di pinggir jalan. Tony sengaja mencari transportasi untuk menuju acara pernikahannya Jen dan Naila. Ketika Tony akan menaik angkot, tiba-tiba Bondan malah menabrak angkot itu dan menghajar supir angkotnya. Karena Bondan kenal sama Tony, disitulah Bondan mengajak Tony. Setelah di perjalanan, Tony pun bertanya kepada Bondan, mau kemanakah tujuan Bondan? Bondan pun menjawab bahwa Bondan yang mengaku sebagai suami Naila akan pergi ke acara pernikahannya Jen dan Naila. Bondan akan menjemput Intan, yaitu Naila. Setelah mereka berada di perjalanan, tiba-tiba 2 orang preman pun mengikuti Bondan dan akan mencelakakannya. 2 preman itu sekelompok supir angkot yang telah digebugin oleh Bondan. Ketika preman itu berusaha memberhentikan Bondan, Bondan pun malah menyerempet preman itu. Akhirnya 2 preman itu terjatuh dan gagal memberhentikan Bondan. Di situ nampak Bondan telah mendapatkan kabar dari Mr. X, yaitu Gilang. Bondan pun meminta Sherlock keberadaan mereka. Untungnya Tony pun mendengarkan pembicaraan mereka, dan Tony pun curiga bahwa orang yang sekongkol sama Bondan berada di sekitar itu. Ketika menuju ke lokasinya, Bondan dan Tony mengalami kecelakaan. Akhirnya Tony pun buru-buru menuju acara pernikahannya Jen dan Naila. Ketika Tony sampai di situ, Tony pun langsung mengabarkan kepada Jen bahwa Bondan akan menuju kemari dan akan membawa Naila. Disitulah Jen sekeluarga pun panik dan sangat khawatir akan terjadi kegagalannya pernikahannya Jen dan Naila. Dan Jen pun menyuruh Tony untuk datang ke lokasi kecelakaannya Bondan dan memastikan keadaan dia tidak bisa datang kemari. Ketika Tony dan Faiz menuju lokasi itu, Tony pun mencari Bondan, tetapi Bondan sudah pergi dan warga di situ pun memberitahukan bahwa Bondan dibawa ke rumah sakit dan tak memberikan lokasinya. Nah guys, saya prediksikan orang itu telah sekongkol sama Bondan, bahwa mereka tidak boleh memberitahukan keberadaan Bondan. Jadi gimana pendapat kalian? Oke, langsung saja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhirnya Tony pun pulang kembali dan mengabarkan bahwa Bondan sudah gak ada dan dibawa rumah sakit. Tony pun di situ membawa sebuah handphone miliknya Bondan. Disitulah Tony dan Farah berusaha membuka handphone Bondan dan akan mencari tahu siapa orang yang berada di sekitarnya yang telah sekongkol sama Bondan. Lalu tiba-tiba Gilang meminta handphone itu dan akan membawanya ke IT untuk membuka handphone dan data-datanya. Tetapi Tony pun tidak mengizinkannya bahwa Tony mengingat passwordnya.
Ketika Tony sedang berada di dalam mobil bersama Bondan, Tony pun mencoba mengingat dan akhirnya Tony pun bisa membuka password handphone itu. Ketika handphone Bondan kebuka, Farah disitulah mencoba menghubungi Mr. X. Gilang pun tegang dan panik ketika Farah mencoba menghubunginya. Akhirnya tersambung juga, tapi handphone Gilang sengaja tidak ada giringnya. Akhirnya mereka pun tak tahu dan tak mendapatkan info. Dan mereka pun curiga bahwa yang sekongkol sama Bondan telah melarikan diri. Nah guys, apa yang terjadi di adegan selanjutnya? Jadi penasaran kan? Jangan lupa kalian saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sekian dari saya dan terima kasih.